Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Edi Karizal dari Lembaga Konservasi 21. Hari ini kita mau ngomongin limbah dari namanya limbah infeksius. Kita cerita bagaimana limbah-limbah dari hasil COVID-19 di Lampung dan juga mungkin di Indonesia. Kenapa ini harus perlu? Karena begini, limbah-limbah dari limbah rumah sakit itu banyak disebut namanya limbah infeksius. Limbah infeksius itu termasuk kayak suntikan, kemudian masker, APD bekas COVID-19 dan lain-lain ya. Termasuk limbah ada namanya sitoksis, itu limbah yang hasil dari operasi dan lain-lain. Kemudian ada namanya limbah patologis yang dari operasi tadi. Sitoksis ini dari proses berkaitan dengan kasus-kasus penanganan kanker. Nah, ini adalah limbah-limbah yang berbahaya. Dia masuk limbah B3. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2015 itu udah ada tata cara persyaratan teknis penanganan limbah B3 ini dari rumah sakit dan lain-lain. Ketika COVID-19 ini terjadi di dunia, termasuk juga di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Lampung, penanganan tidak ada. Saya lihat bahwa limbah-limbah dari APD dan lain-lain ini dibuang kemana. Rumah sakit dari data Kemenkes itu ada sekitar 70 kalau di provinsi, 70 lebih ya, rumah sakit umum, rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung. Nah, bagaimana yang di puskes, bagaimana juga di balai pengobatan, termasuk di dokter. Sisa hasil dari praktek rumah sakit atau dokter itu namanya limbah infeksius. Limbah-limbah masuk bahan berbahaya dan beracun dan mengandung penyakit. Nah, ini yang nggak pernah ditangani. Mungkin orang sebagian jangan-jangan dari limbah-limbah ini yang tidak ditangani dengan sempurna ini justru juga salah satu pemicu merebaknya COVID ini semakin besar. Kenapa? Ada banyak orang sembarang buang. Padahal kalau kita mau lihat di dalam peraturan bahwa limbah infeksius misalnya itu harus pertama itu dibakar dengan suhu sampai 1000 sampai 1200 kalau menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 2015. Jadi Lampung itu tidak punya namanya insinerator di mana pengelolaan limbah itu dibakar sampai sepanas itu. Kemudian bangunan insinerator itu juga harus 14 meter minimal dari bangunan tertinggi yang ada di sekitar. Kalau bisa jauh dari pemukiman, karena ini mengandung penyakit dan tidak ada jalan lain kecuali itu dibakar dengan suhu yang begitu besar. Nah, sekarang misalnya limbah yang APD yang ada kemana? Kalau data yang kita lihat, misalnya saya lihat dari media, misalnya di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk aja, mereka bilang sudah kerjasama sama transporter dengan perusahaan kalau nggak salah di Bekasi. Sebulan itu sekitar 5.000 kilogram. Itu rumah sakit umum. Dan limbah ini kalau disimpan tidak boleh lebih dari 2 hari kalau di atas suhu 0 derajat Celcius. Kalau di bawah 0 derajat Celcius bisa masih bertahan sampai 90 hari. Artinya, apakah rumah sakit kita bahkan sampai balai pengobatan itu punya tempat penyimpanan khusus dengan itu? Nah, ini yang tidak dilakukan. Bayangkan, jangan-jangan semua peralatan mulai masker ini justru yang salah satu yang memicu juga terhadap penyakit COVID ini juga bisa lebih luas. Nah, sekarang lagi bicara vaksin, alat suntik, APD dan lain itu sampai desa. Nah, setelah itu kemana? Barang itu harus dibuang di mana? Nah, ini tidak ada penanganan. Di luar itu, masyarakat pakai masker. 2-3 kali dia pakai pasti dirobek. Harusnya seperti ini. Setelah tadi saya pakai, ini kan harusnya dirobek, kemudian itu dimasukkan di dalam kantong plastik khusus, disimpan dan diikat, ditulis B3,
ini diikat dan dibuang. Tetapi dalam prosesnya kan masalahnya, kalau masyarakat mau melakukan seperti itu, tetap saja dibuangnya di tempat yang sama. Harusnya ini di tempat khusus, masuk insinerator yang 1000 derajat lebih tadi. Dan di Lampung nggak ada, harusnya itu dilakukan. Nah sekarang limbah-limbah itu kan sembarang dibuang, sampah kadang sampai masuk lautan gitu. Nah ini jangan-jangan ada banyak orang yang mungkin pakai masker, dia kena OTG, maskernya sembarang buang dan itu menular kepada yang lain. Nah itu yang tidak dilakukan. Dari data dan informasi yang kita dapat, Satgas COVID-19 Provinsi Lampung saja, Dinas Lingkungan Hidupnya yang tidak masuk di dalam struktur penanganannya. Kita jadi bingung gimana penanganan limbah COVID di Lampung berikutnya. Nah ini harus dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Lampung atau kabupaten kota yang harus mendirikan insinerator, karena jumlah kita rumah sakit saja lebih dari 70 dari data Kemenkes, belum lagi balai penguatan, puskesmas dan lain-lain. Jangan-jangan kita nggak akan pernah selesai karena limbahnya berserakan di mana-mana, sementara itu masuk dalam limbah B3, bahan berbahaya dan beracun infeksius. Itu sebenarnya. Karena apa? Ini harus dilakukan. Itulah sebabnya bahwa peduli lingkungan bukan hanya kata manis mulut buaya.